Hanya kami perwakilan dari gugus 22 Jaksa. Saya Robi Firmansyah dan ini teman saya. Naira, saya Lutren, saya Tazkia. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai inflasi dan daya beli masyarakat. Selamat menyaksikan. Inflasi itu apa sih dan mengapa bisa terjadi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu yang mengakibatkan penurunan daya beli uang. Inflasi dapat dipicu dalam beberapa faktor berikut, yaitu permintaan yang melebihi penawaran atau demand pull inflation. Ketika permintaan barang dan jasa meningkat melebihi kemampuan pasokan, harga cenderung naik. Yang kedua, biaya produksi yang meningkat atau cost push inflation. Kenaikan biaya bahan baku, energi, dan tenaga kerja membuat produsen menaikkan harga jual produk untuk mempertahankan keuntungan. Yang ketiga, faktor eksternal, seperti lonjakan harga minyak global atau gangguan rantai pasokan, yang juga dapat mempengaruhi harga barang-barang tertentu. Meskipun inflasi dalam tingkat moderat bisa menjadi indikator ekonomi yang sehat, inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu cepat dapat menciptakan ketidakstabilan yang berimbas pada perekonomian secara keseluruhan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikut saya akan memaparkan beberapa dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Yang pertama yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. Harga barang seperti makanan, bahan bakar, kebutuhan primer, sekunder, dan lain-lainnya meningkat tajam saat terjadi inflasi tinggi. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk kebutuhan harian meski pendapatan tidak ikut naik. Yang kedua, penurunan daya beli masyarakat. Dengan harga yang terus naik, uang yang dimiliki masyarakat mampu membeli lebih sedikit barang dan jasa. Hal ini memaksa konsumen untuk mengurangi pengeluaran bahkan untuk kebutuhan utama. Yang ketiga, yaitu perubahan pola konsumsi. Masyarakat menjadi lebih selektif memilih produk yang lebih murah dan menghindari barang non-esensial atau mewah, sehingga memengaruhi sektor industri tertentu. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya kesenjangan sosial. Kelompok berpendapatan rendah paling terdampak terjadinya inflasi tinggi karena penghasilan tetap mereka sulit menyesuaikan diri dengan kenaikan harga. Berbeda dengan kelompok yang memiliki aset atau pendapatan lebih tinggi, mereka memiliki fleksibilitas finansial. Berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Kebijakan moneter untuk menanggulangi inflasi. Untuk menanggulangi inflasi, biasanya bank-bank sentral di setiap negara akan menetapkan kebijakan moneter yang sangat ketat. Salah satu cara yang paling ampuh adalah menaikkan suku bunga. Dengan tujuan utama untuk menarik uang yang beredar di masyarakat atau mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Dengan cara menaikkan biaya peminjaman pada setiap bank. Tujuan utama dari kenaikan suku bunga adalah untuk mengurangi konsumen dan investasi agar bisa menekan permintaan terhadap barang dan jasa. Namun, kebijakan ini memiliki dampak negatif. Di antaranya mengurangnya daya saing ekonomi, lalu mengurangnya investasi, dan beberapa hal lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menghadapi inflasi, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama, pengelolaan anggaran yang lebih ketat. Masyarakat bisa memulai untuk membuat anggaran bulanan yang lebih terperinci, mengurangi pembelian barang-barang non-esensial, serta mencari cara untuk menghemat pengeluaran sehari-hari. Yang kedua, investasi pada aset yang aman. Banyak orang beralih pada investasi yang bisa melindungi keamanan kekayaan mereka. Misalnya, emas, logam mulia, atau investasi properti. Lebih stabil dan bisa mempertahankan nilai. Selain itu, beberapa orang juga mempertimbangkan untuk berinvestasi di pasar saham atau instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga, diversifikasi pendapatan. Mengandalkan satu sumber pendapatan dalam menghadapi inflasi dapat beresiko. Oleh karena itu, banyak orang mencari cara untuk diversifikasi pendapatan mereka. Misalnya dengan
menjalankan usaha sampingan, berinvestasi di pasar saham, atau bahkan mencari pekerjaan paruh waktu untuk meningkatkan pendapatan.